Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan di hari-hari yang kita jalani ini. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai seorang ilmuwan muslim yang dikenal dengan nama Father of Doctor. Ya, siapakah dia? Dia adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina atau di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna merupakan seseorang muslim yang lahir di Persia. Dia memang sejak kecil sudah terlihat kecerdasan yang sangat luar biasa. Bukan hanya kemampuan ketajaman dalam menganalisa saja ya, tapi dia juga memiliki daya ingat yang sangat kuat. Maka, melihat hal tersebut, pada saat Ibnu Sina berusia 5 tahun, ia telah mendapatkan pendidikan agama dan juga pendidikan logika. Nah, tidak heran nih, dengan kesungguhan yang luar biasa ia belajar, sehingganya pada usia 10 tahun, dia sudah berhasil untuk menghafal Al-Quran. Dia juga mempelajari ilmu fikih dan ilmu-ilmu syariat. Nah, tidak hanya ilmu agama saja ya yang dia pelajari, tapi dia juga mempelajari ilmu logika, ilmu teologi, filosofi, kemudian ilmu matematika, dan bahkan ia menguasai disiplin ilmu pengetahuan alam. Bahkan, seringkali soal-soal ilmiah yang tidak bisa diselesaikan oleh gurunya, dia mampu untuk menyelesaikannya. Luar biasa ya. Nah, anak-anak hebat, semangat belajarnya Ibnu Sina ini tidak berhenti sampai di situ saja. Meskipun dia sudah banyak menguasai ilmu-ilmu pengetahuan yang sebelumnya telah ia pelajari, tapi ia masih ingin belajar lagi. Maka, ia tertarik untuk mempelajari ilmu kedokteran langsung dari gurunya. Pada saat itu, dengan ketekunan yang luar biasa, akhirnya dengan jangka waktu 1,5 tahun, Ibnu Sina sudah mampu menguasai ilmu kedokteran. Ibnu Sina ini memang terkenal sebagai seseorang yang sangat bijaksana ya. Kenapa? Karena ia tidak membuang waktu masa mudanya untuk hal yang sia-sia. Dia selalu memanfaatkan waktunya untuk belajar hingga ia mampu menguasainya. Maka tidak heran, pada usia 16 tahun, dia sudah mampu menguasai ilmu kedokteran. Banyak sekali loh nak, pada saat itu dokter-dokter itu sangat kagum terhadap Ibnu Sina. Bahkan, tidak heran mereka itu sering menemui Ibnu Sina untuk berdiskusi terkait penemuan dalam bidang kedokteran. Pada usia yang sama nih, pada usia 16 tahun tadi, tidak disengaja, ternyata di sana ada seorang raja yang memiliki penyakit yang sulit disembuhkan. Bahkan sudah banyak sekali dokter-dokter yang mencoba untuk mengobati, tapi ternyata masih gagal. Ia masih belum sembuh. Nah, pada akhirnya Ibnu Sina mencoba untuk menyembuhkan raja tersebut. Dan akhirnya raja tersebut menjadi sehat dan bisa pulih kembali. Dengan jasa yang luar biasa, raja tersebut ingin memberikan hadiah kepada Ibnu Sina. Bahkan ia menawarkan agar Ibnu Sina bisa tinggal di istana. Nah, Ibnu Sina menolak kalau ia tidak ingin tinggal di dalam istana. Nah, sang raja pun masih kecewa nih karena ia tetap masih ingin memberikan hadiah kepada Ibnu Sina. Akhirnya, Ibnu Sina pun mengatakan bahwa ia hanya ingin diberikan izin agar bisa memasuki perpustakaan besarnya milik raja tersebut. Nah, akhirnya diizinkan dan Ibnu Sina pun bisa mengunjungi perpustakaan selama yang ia inginkan. Nah, Ibnu Sina ini memang memiliki kemampuan yang hebat dalam menyerap pengetahuan ya nak ya, sehingga ketika ia mendapatkan kesempatan tersebut, ia membaca seluruh buku yang ada di perpustakaan, sehingga ia mampu menguasai ilmu yang terdapat dalam buku-buku tersebut. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali. Dan dengan hal itu, membuat pengetahuan Ibnu Sina makin bertambah. Makin banyak lagi ilmu yang dia dapat. Ibnu Sina ini sangat senang dengan membaca. Ia tidak pernah bosan dan selalu menuangkan pemikiran-pemikiran tentang disiplin ilmu yang ia dapatkan ke dalam sebuah karya. Nah, selain itu, Ibnu Sina ini termasuk orang yang sangat baik hati. Ia tidak pernah meminta upah
kepada orang yang diobatinya. Bahkan ia sering bersedekah kepada fakir miskin sampai akhir hayatnya. Masya Allah, ternyata meskipun dia sudah sangat cerdas, dia sangat pintar, kemudian ilmunya juga sangat banyak, tapi ia senantiasa membantu sesama. Ada banyak sekali sebenarnya penemuan-penemuan dari Ibnu Sina. Nah, penemuan-penemuan ini terutama dalam bidang kedokteran ya, seperti cara pengobatan menggunakan suntik. Nah, Ibnu Sina ini merupakan orang pertama yang menemukan cara pengobatan dengan menyuntikkan obat ke bawah kulit. Kemudian ada banyak lagi nih, diantaranya cara mengobati orang yang tercekik kerongkongannya, kemudian dalam mengobati kepala yang terluka, dalam mengobati penyakit dalam, penemuan penyakit parasitik, kemudian dalam menemukan hubungan antara makanan dan penyakit perut, lalu pengobatan penyakit khusus wanita, penyakit saraf, penyakit kejiwaan, dan masih banyak lagi. Bahkan sampai penyakit mata, pengobatan tumor, metode pembiusan, pengukuran denyut nadi, sampai ke dalam bidang farmasi pun ia menguasainya. Penemuan-penemuan ini bahkan sampai sekarang masih banyak digunakan loh. Meskipun sudah banyak yang dimodifikasi, tapi mereka masih terpacu pada penemuan dan pemikiran yang dimiliki oleh Ibnu Sina. Pemikiran-pemikiran yang luar biasa dari Ibnu Sina telah ia tuangkan ke dalam karya-karya yang dapat dibaca oleh semua orang. Pengabdian pengetahuannya yang luar biasa di bidang kedokteran, sehingganya dalam event Fair Millennium pada tahun 1955, Ibnu Sina dinobatkan sebagai Father of Doctor. Nah, begitulah kisah seorang ilmuwan muslim yang bernama Ibnu Sina. Meskipun ia memiliki pengetahuan yang luar biasa, meskipun ia begitu cerdas, tapi ia tidak pernah berhenti untuk membantu sesama, terutama dalam menyembuhkan orang lain. Mudah-mudahan kisah ini dapat menginspirasi anak-anak sehingga menjadikan motivasi dan semangat bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baiklah anak-anak hebat, tetap semangat. Semoga ada penerus dari Ibnu Sina di antara generasi kita. Baik, sekian kegiatan kita kali ini. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.